Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi ja'ala subul salam wa afhamana bi syari'ati nabiyil karim. Alhamdulillah bisa ketemu lagi di masjid yang baik ini, Masjid Husnul Khotimah ya. Dan ini momen-momen akhir Ramadan, izinkan membahas sesuatu yang biasa ditunaikan di akhir-akhir Ramadan. Mungkin sudah menunaikan, tapi ini menjadi sejauhnya apa ya, pemantapan, seserapan, pemahaman supaya kita lebih mantap dalam hal apa yang kita bahas dalam kesempatan sore kali ini, yaitu yang khas dan yang ada hanya di bulan Ramadan, yaitu namanya zakatul fitrah. Nah, ini adalah hadis tentang zakat fitrah, gambaran ukurannya sampai semacam apanya. Nah, bapak-bapak, mas-mas, ibu-ibu, rahmatullah, ini kita mulai dari salah satu hadis yang menerangkan tentang urgensinya, pentingnya. Jawabannya begini, wigatinipun kenapa harus berzakat, zakat fitrah. Yang pertama, an Jabir radhiyallahu anhu, an Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, shaum sahur Ramadan, puasa kita di bulan Ramadan, mu'allaqu bainas sama'i wal ardi. Ini sering sekali kita dengar. Tadi teksnya ini. Puasa seseorang di bulan Ramadan itu mu'allaqu, gantung, tidak naik, tidak turun. Bainas sama' wal ardi, antara langit dan bumi. Mu'allaqu bainas sama'i wal ardi. Dan ditegaskan di hadis ini Rasulullah bersabda, wala yarfa, dan tidak akan irfa itu naik, illa kecuali dengan zakatul fitrah. Jadi jangan sampai tidak berzakat fitrah. Tadi masih ada yang mau mudik karena tiketnya sebenarnya besok, tapi hari ini mau mudik. Nah, beberapa masjid sepertinya sudah dibagikan juga ya, ada juga yang sudah selesai. Nah, ini makanya ini pentingnya zakatul fitrah supaya pahala kita di bulan Ramadan itu naik, tidak bergantung gitu. Nah, ini tentang urgensinya kenapa harus berzakat fitrah. Yang kedua adalah tentang keutamaan zakat fitrah. Dari hadis Abu Dawud, rawahu Ibnu Majah, ini teksnya begini ya, Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi, ini menyampaikan tentang bagaimanakah keutamaan. Ini ada hadis ini menerangkan tentang keutamaan. Terus asnaf zakat fitrah itu sendiri apa? Yang kedua, kapan waktunya? Nah, zakat fitrah itu keutamanya adalah faradhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faradhu itu berarti ini hukumnya sunat nopo wajib, Pak? Wajib. Selain menaikkan tadi wala yarfa, ini ternyata fardu, wajib hukumnya orang menunaikan zakatul fitrah. Zakatul fitri untuk apa? Utamanya fadilahnya adalah duhrotan lisoimin. Duhrotan itu duharo, membersihkan orang yang berpuasa dari lahwi. Lahwi itu lahwo, sia-sia. Sia-sia. Warofas. Rofas itu berkata yang tidak baik, kotor. Lahwi, sia-sia. Sia-sia yang paling banyak di bulan Ramadan adalah, ini bukan hadis memanai ini kok Pak, naum fi sahru Ramadan ibadah,
ilmipun tiang di bulan Ramadan apa? Ibadah. Ada yang anak remaja atau pemuda tidurnya itu sehari berapa rata-rata? 10 jam, 20 jam, yang 4 jam berarti kan itu tempat tidur sama sahur buka ya. Nah, ternyata memang banyak di mana-mana ya, karena perubahan pola biologis tidur malamnya sebenarnya nggak terlalu yang mulai puls malam, tapi siangnya tidur, duhur tidur lagi, bila asar tidur lagi, bangun-bangun buka. Nah ini lahu sia-sia, padahal banyak yang bisa kita gunakan untuk membaca Al-Quran, ngaji, ngapalin Al-Quran, tafsir, membaguskan bacaan, dan sebagainya. Yang kedua rofas. Rofas itu ya kita muni-muni. Ini kan Jogja mulai banyak plat-plat yang bukan api ya. Wah itu macet di jalanan kerasa sekali kalau pakai mobil terutama ya. Nah mungkin kita nggak sengaja mau biasanya 5 menit, 10 menit itu sampai berjam-jam gitu ya. Nah rofas kita berkata-kata yang tidak baik. Nah inilah asnafnya kepada siapakah zakat fitrah. Dalam hadis ini terangkan to'am tukmatal, lil masakin, memberikan daharan, untuk memberikan makan kepada masakin. Khusus untuk zakatul fitrah dalam hadis Abu Dawud wa Ibnu Majah ini diterangkan az-zakatul fitrah itu untuk tukmatal lil masakin, khusus untuk zakat fitrah. Memang ada beberapa kemudian merujuk ke zakat yang lain yang kepada inama sudah qadrul fuqara, fakir, wal masakin, wal amilin, wal mu'alafati sampai fisabilillah. Tapi yang dasarnya kalau kita pahami niki supados kalau pas di hari raya itu orang yang tidak punya cadangan banyak makanan jadi lebih tenang. Makanya itu tutup matal bisa berarti memberi makan, bisa berarti mempunyai stok makanan yang cukup. Nah inilah asnafnya untuk zakat fitrah itu sebenarnya khusus yang paling diutamakan itu adalah kagum berapa ini untuk makan lil masakin. Nah kapan waktunya diterangkan dalam hadis ini? Faman adaha siapa yang dan apabila seseorang menunaikan qabla sebelum sholat, maksud sholat itu sholat id ya, sebelum imam Allahu Akbar, fahya zakatul makbulah, itu zakat yang makbul, zakat yang benar-benar apa kategorinya zakat fitrah. Dan bagaimana jika menunaikan setelahnya, ba'da, faman adaha ba'da sholat fitri, fahya sedekah itu sedekah biasa, sedekah beras dan sebagainya ini. Nah inilah oleh karena itu dari keutamaan ini dan asnafnya ini kita bisa pahami bahwa zakat fitrah ini penting dan ditunaikan khusus untuk matalil masakin, dan jangan sampai orang itu menunaikan zakat fitrah kok setelah sholat id, karena diterangkan dalam hadis pada sholat maka fahya sedekah itu sedekah biasa, tidak bisa infak pahala kita di akhirat nanti. Nah oleh karena itu ini pentingnya kok ada saudara yang belum zakat fitrah, maka cari yang kapan sholat idnya. Di sini tanggal kita berapa? Tanggal besok sholat idnya tanggal 9 atau 10 berarti qabla sebelum sholat id itu masih boleh menunaikan. Tapi kalau ba'da setelah sholat id maka sudah itu sebagai sedekah biasa. Nah setelah urgensinya, fadilahnya, asnafnya, kemudian kita akan membahas tentang bagaimanakah ukuran zakat fitrah ini sebagai pengetahuan untuk beberapa tahun berikutnya ini, dan kita jadi mantap seperti apa zakat fitrah. Anak Umar, Ibnu Umar, ini Ibnu Umar itu anak muda ya, dia berdoa maqala farad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitrah, memfardukan mewajibkan zakat fitrah. Berapa zakat fitrah besarnya? Sok'an, satu sok
Ini sering dengar itu sok itu seperti ini. Sok'an min syairin. Satu sok makanan pokok. Oh yang masih sok. Jauh fitri sok'an min tamrin. Ini disebutkan dalam hadis ini satu sok kurma atau sok min syairin, makanan pokok. Jadi difardukan dan apa bentuknya itu adalah sok'an min tamrin atau sok'an min syairin. Wa amru biha al-qadda qabla khurujin nas ila sholat. Bagusnya kalau ditunaikan sebelum orang keluar untuk menunaikan zakat atau untuk menunaikan sholat itu. Nah ini ukurannya adalah satu sok min tamrin atau sok min syairin. Nah kalau kita di Indonesia paling banyak itu sok min syairin, satu sok makanan pokok yang sering untuk menunaikan zakat fitrah. Kenapa? Karena untuk fatal masakin, makanan pokok Indonesia adalah beras yang dimakan dari nasi. Kalau di Banteng roti atau nasi? Ada yang roti dapat doyan nasi gitu. Nah ini hadis sahih riwayat Bukhari dan juga riwayat Muslim dalam kitab khusus tentang kitab az-zakat. Kitab az-zakati tentang bagaimana kitab zakat, pokoknya belusoknya. Dan yang keenam adalah kenapa zakat itu perlu sekali kita doakan. Zakat itu perlu kita doakan. Dalam surat At-Taubah ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim, dan ambillah amwal dari harta, sedekah, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, untuk membersihkan dan juga menyucikan. Nah ini baris yang kedua itu. Washolli alaihim, lan dongakno, solu itu dongakno, lan dongakno wong sing zakat mau, dan doakan orang berzakat mau. Inna sholataka, saat tempatnya dongane niku wau. Sebenarnya doanya tadi itu adalah sakanulahu, memberikan ketenangan. Wallahu sami'un alim. Allah yang maha mendengar atas doa tadi. Nah doanya yang cukup masyhur ini sering diapalkan awal-awal. Ini awal itu ajrul Allah fima a'taita, ajrul itu jadi pahala. Apa yang kemudian a'tait itu diberikan. Seperti zakat fitrah tadi yang memberikan satu sok ya. Kalau zakat mal berarti sesuai dengan nisabnya. Wa ja'alahu laka tahuran, dan semoga itu menjadi tahur, pembersih. Wa barokalaka fima aqaita, dan menjadi berkah apa yang sisanya. Beras yang tidak kita zakati yang di rumah lebih banyak ya. Dan insya Allah itu menjadikan keberkahan dari yang kita telah kita menunaikan zakat fitrah. Kalau zakat mal berarti sisanya yang tidak dizakati itu menjadi keberkahan. Nah niatnya bagaimana? Itu zakat fitrah ya. Untuk disendiri nawa itu an-nufrizat zakatul fitri an-nafsi fadlillahi ta'ala. An-nafsi itu untuk diri saya sendiri. Raiso soal yang bismillah niat ingsun mau mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya sendiri lillahi ta'ala. Niat itu di hati. Tapi kalau mau menguatkan dengan lisan itu tidak ada. Yang paling sering adalah ini zakat fitrah atau mal. Sebelum azali zakatul fitri atau zakatul mal. Kalau untuk keluarga yang namanya itu anurizat zakatul fitri an jamil ma yalzamuni nafqahuhum. Jadi yang saya nafkahi, yang menjadi kewajiban saya, yang saya tanggung, istri, anak, yang bisa kemudian atau min zaujati, min waladi, min usrati. Kok tidak salah kalimat bahasa Arab pakai itu saja. Saya berniat mengeluarkan zakat fitrah. Gambarannya satu sok itu seperti apa? Ini ada beberapa gambar. Ini yang sekitar tahun 80-an ya. Dulu saya melihat di pesantren itu satu sok itu ada ukurannya. Beberapa masjid itu punya satu sok nih, supaya tepat sok seperti apa. Jangan sampai kurang. Kalau mau soknya lebih itu tidak apa-apa ya. Tapi yang jangan sampai kurang. Nah, satu sok itu ukurannya seperti ini. Tapi sekarang jarang beberapa masjid punya ukuran satu soknya.
ukurannya adalah satu sok itu 4 mud. Ini ukuran dari lembaga. Satu mud seperti itu. Kalau dulu yang sisa peninggalan di daerah Sumatera ini, satu sok itu seperti itu. Nah, satu mud seperti itu. Satu mud ukurannya adalah satu tangkupan tangan orang dewasa. Itu namanya. Di DIY, di daerah Istimewa Yogyakarta, itu sebenarnya ada sejarah Mataram Islam ya. Zaman Sultan Agung setelah 4 jam berdirilah Mataram Islam, sebelum juga pecah jadi 4 ya, Catur Samudra, Jogja jadi 2, Surakarta jadi 2 gitu ya. Dulu ini saya lihat kemarin di museum itu ukuran satu sok, tapi kemudian besar sekali, bukan Syafi'iyah ya, waktu itu masih pengaruh untuk Utsmani, sepertinya mazhabnya Hambali atau Hanafi, sehingga ukurannya besar satu sok gitu. Nah, kalau secara mudah satu sok itu 4 mud. Nah, 1 mud itu satu tangkupan tangan orang dewasa ketika berdoa. Yang wudhu ila sama, menengadahkan tangan ketika berdoa. Nah, itulah. Ada orang yang berdoa begini, ada yang begini ya. Nah, ditangkukan itulah ukuran 1 mud. 1 mud. Fidyah itu 1 mud. Ini dimasak 1 mud itu bisa untuk beberapa keluarga. Ini yang wudhu ila sama. 1 mud itu adalah ukuran seseorang yang berdoa, yang tangan menengadahkan ke atas, yang wudhu ila sama. Inilah 1 mud. 1 mud yang kemudian kalau 1 sok itu berapa? 4 mud. Dilalah mungkin di daerah tertentu nggak ada timbangan, nggak ada apa, ditangkap saja 1 mud, 1, 2, 3, 4. Nah, itu sudah. Tapi ini tangannya tangan orang dewasa, tangan anak kecil gitu, malah nanti jadinya sedikit ya. Nah, tangan orang dewasa yang berdoa itu ukurannya 1 mud. Nah, berapakah ketika di Karim Haji? Saya masih ingat dulu masih tugas di yang mengurusi ini tahun 2017 tanggal 13 September. Saya masih ingat jam siang itu ada Syekh Dr. Nasir Al-Bubraini ini memberikan syarat mud untuk Indonesia biar tidak macam-macam. Tangan kan besar-besar ya, Bantek mungkin besar, tapi ada juga yang tangan itu kecil ya. Nah, ternyata 1 mud itu takaran asli tidak salah-salah karena punya syarat yang harus tersambung hingga bagaimanakah dulu ukuran zaman Rasulullah SAW. 1 sok setara dengan 4 mud dan dikonversikan menjadi kilogram. Itu 1 mudnya nanti akan kita kasih beberapa kitab di fikih itu jadinya 0,75 menurut dari yang dibawa dari Dr. Nasir Al-Bubraini ini itu 0,75 sehingga 0,75 kalikan 4 berarti berapa? 0,75 kali 2 kan setengah kali 2, nah itu 3 kilogram. Nah, inilah. Tapi kalau 2,5 masuk nggak? Nah, nanti akan sedikit kita bahas. Ini 2,5 tripod tadi. Nah, kita lihat dulu, kita kaji mazhab-mazhab yang ada di dalam Islam yang kita kenal. Ada mazhab Hambali, Maliki, Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Sering kita singkat dari Hamasyah ya. Hambali, Hanafi, Maliki. Yang paling tua memang Imam Hanafi sebagai Imam Malik, dan yang banyak sekali diadu di Indonesia. Ada Imam Syafi'i, imam yang lain itu periwayat hadis itu lahir 200-an atau setelahnya itu. Nah, 4 imam mazhab ini tersebar di beberapa daerah di seluruh dunia. Kita lihat yang biru-biru ini ya, daerah zaman Ethiopia, Djibouti dan sebagainya ya. Ini mazhabnya mirip-mirip dengan Mesir, dengan yang ada di Indonesia, karena memang beberapa penyebar dakwah dari Indonesia adalah dari daerah sana. Di Indonesia paling banyak orang biru apa itu? Syafi'iyah. Nah, kita lihat kalau Syafi'i berapa,
kalau Hanafi berapa, Maliki berapa, kalau Hambali berapa. Pertama Hanafi, Hamasyah tadi, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Hanafi itu ternyata ukurannya besar, seperti di museum di Jakarta ya. Satu soknya itu menurut pada kita adalah 8 retul, itu untuk ukuran di daerah Irak ya. Sama dengan 130 dirham atau sama dengan 380 gram. Kalau dikilokan berarti 3,8. Berarti besar, lebih besar daripada yang biasa di Indonesia. Ini dalam People Islam Wahidatuhu, Profesor Dr. Syekh Wahbah Az-Zuhaili, untuk buku yang kedua itu ada di sana. Yang Hanafi berapa? Yang Hamasyah, Hanafi, Maliki. Yang Maliki itu ukurannya mirip-mirip dengan Syafi'iyah. Satu mud, satu tangkupan tadi itu sebesar 6,79 on. Oke, 6,79 gram. Berarti kita on bu, pitung on. Nah, pitung on sederhananya begini, 2,5 atau 2,7 atau 3. Yang Maliki sama Syafi'i ini agak pilih-pilih ya. Kalau 6,75 ini mirip-mirip dengan Syafi'iyah ya. Ini 693 kalau Syafi'iyah, kalau Maliki ini 675. Jadi kalau di Maliki, mata Maliki di daerah-daerah Mali, terus kemudian Afrika yang agak utara ini ya, itu juga 2,7 kg. Kenapa? Ya dari 6,75 kan 7 ya, 7 kali 4 itu 4 kita berapa deh? 7 kali 4 deh 28 kan 27. Oh 27, nah mirip-mirip. Nah Syafi'iyah yang paling banyak di Indonesia itu adalah satu sok sama dengan 693. Ini kalau kata Syafi'iyah dalam kitab Al-Islam wa Adilatuhu, terbitan dalam Al-Fikr juz yang kedua ya, halaman 911. Angkanya adalah, biar kita tidak menghitung-hitung, ini seperti keputusan beberapa ulama di Dubai tahun 1952, 693 gram, lebih rendah daripada Maliki ya. Tapi ini kalau dibulatkan 6,93 ya 7 on gitu ya, pitung on beras. Nah pitung on kalau dikalikan benar-benar kurang tepat satu sok Syafi'iyah adalah 2,751. Ini kita juara gini, bahkan pakai gram-gram gitu ya. Nah lebih enak kalau kemudian dipaskan aja sekitar 2,7. MUI ini perkembangannya ya, MUI pernah dengan perkembangan beberapa kajian tahun 52, terus kemudian tahun 2015, pada tahun 2020, sekitar 2020-an ya, itu MUI Jawa Timur itu pernah sampai berani menegaskan kalau ukuran yang pas sebenarnya adalah 3 kg. Ini mengeluarkan apa ya? Fatwa MUI Lansna Imam. Tapi di DIY kita masih menganut kemarin MUI 2,5 boleh, 2,75 juga boleh, tergantung dari besaran ukurannya. Nah, kalau perhitungannya 2,5, ini MUI Jawa Timur itu pernah menyampaikan 3 kg. Nah, nanti kesimpulannya ini gambaran-gambaran dari Madhab, dari MUI, lalu yang mengatur tentang zakat itu Badan Amil Zakat Nasional. Itu tahun 2014, tahun 2015, tahun-tahun berikutnya sama keputusannya, yaitu besarnya adalah sesuai dengan KMA, Kementerian Agama itu mengeluarkan keputusan Menteri Agama, juga PMA atau Menteri Agama itu memutuskan yang pasal 30-nya besarnya ini kita sampaikan ini. Pasal 30 zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk beras atau makanan pokok dengan seberat 2,5 kg atau 3,5 liter. Coba saya lihat jarang ya di Jogja beli beras literan, jarang ya. Kayak dulu mungkin pernah ya tumbas nempur beras literan zaman dulu gitu. Saat ini tapi jarang nempur gitu. Sekarang paket
berapa kilo pastikan ya. Nah, yang bisa kita ambil kemudian kualitas beras pangan pokok sebagaimana yang dimaksud adalah kualitas beras pangan pokok yang dikonsumsi sehari-hari. Yang ini menarik. Kalaulah biasanya pun beras apa Pak? Kan beras ada yang C, ibu yang paham ini. Biasanya pun beras apa Bu? Ada yang C4, mentik tuh Pak, mentik wangi, ada yang rojo lele, ada yang rojo apa lagi, rojo batik ada, rojo yang lainnya ya. Nah, biasanya dahar rokok itulah yang kemudian hisapnya di, wah biasanya itu rojo lele tapi di Jakarta tak boleh sih kupon, murah nih. Nah, pasal 30 ayat 2 ini kualitas beras alangkah baiknya yang biasa kita dahar. Ini kok biasanya beras organik, wah itu enak banget beras organik ini. Beras organik kan 1 kilonya banyak. Ya besarnya itu, nah sehingga dapat kita simpulkan ukurannya berapa, yaitu minimal 2,5 kilogram. Karena dari Basnas, dari KMA, Keputusan Menteri Agama itu mengambil yang tengah-tengah nih, 2,5 kilogram sudah masuk. Tapi kalau mau pas sekali, sebagaimana mazhab Syafi'iyah berapa tadi? 2,751 gram-graman, pakai gram-graman timbangan emas ya. Wah itu mau pas katanya. Nah, tapi kalau mau lebih al-fasohi dalam istilah fikih, lebihnya untuk sedekah itu juga boleh, yaitu 3 kilogram. Ini menjadi 2,5 juga boleh, bahkan dalam keputusan dulu di DUP tahun 1952 tadi ada tangan ulama itu yang lebih kecil daripada 1 mut dijumlahkan 2,5 2,33 sekitar 2,3 kilo lah, 2,4 ya. Nah itu juga boleh, tapi alangkah baiknya kalau kita paskan 2,5 kilogram itu juga sudah boleh. Nah, pertanyaannya sekarang, boleh pakai uang nggak? Asal betul Bu. Ini sebenarnya ada beberapa kajian kalau pakai uang, mazhab maksud tadi ya, Hanafi bagaimana, Maliki bagaimana, Syafi'i bagaimana. Pasnya adalah karena zakat fitrah tadi peruntukannya adalah untuk matal, memberikan to'am orang masakin, memberikan memberi untuk dimakan. Kalau dikasih uang dimakan nggak? Bisa dipastikan kan kalau kita kasih ini jangan fitrah ya, tak kasih dalam bentuk uang dari satu masjid berapa juta, dikasihnya mungkin 1,5 juta, buat makan tidak? Nah, balik beli apa? Bakso masih dimakan Pak. Beli pulsa, beli baju, bahkan ada untuk bayar cicilan motor, wah itu malah ya. Atau malah beli skincare itu ya, beli skincare termasuk apa dimakan? Nah, tidak. Nah, inilah alangkah bagusnya, bijaknya adalah kalau yang membayar pakai uang, karena tasawufannya itu adalah untuk umat alil masakin, dibentukkan syairi makanan yang pokok yang bisa dimakan. Intinya diberaskan itu lebih afdal. Tapi kalau pun tidak terpaksa, bisa mendekati suatu itu pakai transfer itu ya, harus kita sarukan yang dipesan dengan yuk sedikit tak kasih bener, ini pakai mudahan ya, ada panitia jangan udah berlepas. Nanti hubung tuku skincare use itu tadi ya, nah itu nggak apa-apa. Tapi alangkah baiknya kalau itu diberikan untuk nah inilah zakat fitrah. Semoga kita nanti bisa lebih mantap untuk yang belum menunaikan atau tahun besok kapan menunaikan sebelum sholat Idul Fitri. Zakat yang lainnya adalah zakat mal. Jangan sampai kita seumur hidup belum pernah menghitung zakat mal kita, nanti jadi berbeda. Bahkan dalam kitab itu ada namanya As-Sujaul Aqra ya. Sujaul Aqra itu sini. Itu ular yang bermata merah dari neraka dengan gigi besi itu akan mendekati dikubur, bahkan ya orang yang tidak mau sholat atau sengaja meninggalkan sholat
Yang kedua, orang yang sengaja meninggalkan zakat, terutama zakat mal. Itu banget wah kita ya, padahal tidak akan rugi orang yang kemudian berzakatnya. Zakat itu dalam surat Al-Baqarah diterangkan ada banyak ayat-ayat yang menyandingkan zakat itu dengan sholat. Sholaton zakaton, wa aqimus sholat, wa atuz zakat, wa ta'u ma'rokin. Nah, inilah dalam kitab yang lainnya Al-Mu'jam Al-Wasit, ini kalau mau menghitung mana yang kita zakati. Zakatul al-bar, zakat mal itu prinsipnya adalah al-barakah, an-nama, al-tuhur, as-sholat, as-sofatu syai'in. Jadi supaya ada keberkahan. Berkah itu tidak harus banyak ya. Mungkin kita uangnya banyak di rekening sampai triliunan, miliaran gitu ya. Ada yang rekeningnya sampai 271 triliun di rekeningnya gitu. Nah itu kalau disakati nanti nggak berkah. Tapi mungkin rekening kita mungkin sampai hafal soal rekening kita berapa gitu ya. Tapi biarpun itu sedikit tapi berkah, kita bersihkan ya. Itu al-barakah. Insya Allah akan menjadikan keberkahan. An-nama itu apa ya? An-nama itu tumbuh. Yang diyakati an-nama itu adalah yang tumbuh, bukan pokoknya. Ini analoginya dulu dalam kitab Az-Zakah, salahnya adalah ini. Sawah itu tidak dizakati, tapi yang tumbuh di sawah itu. Tapi kan banteng bukan sawah gitu. Yang ada di sini di banteng ditanduri apa? Rumah beton. Nah, kalau kita punya lahan ditanduri beton kos-kosan, ya minimal berapa? 50 kamar, itu lumayan ya. Setelah 50 kamar, berarti satu kamar di sini berapa? Setahunnya kan lumayan. An-nama itu yang tumbuh hasilnya. Sawah tadi tidak dizakati, tapi yang tumbuh hasilnya, padinya, kolom hijaunya. Kalau ditanami cor-coran jadi kos-kosan 50 kamar, ya hasilnya itulah yang kemudian dizakati. At-tuhur, mensucikan, benar-benar membersihkan, mensucikan. As-sholah, sebagaimana kaidahnya, itu menjadikan kebaikan dalam banyak hal itu. Nah inilah prinsip daripada zakat itu seperti itu. Dan ini tadi yang perintah untuk didoakan. Orang yang berzakat mal itu juga kita doakan supaya malnya itu diberkah. Karena dituliskan di sini dalam surat At-Taubah 3, "Wassallu alaihi." Ini saya ulang lagi ya. Tunga nolong sing zakat. Yang napa sak temene inna sholataka sakarna dongane niku wau dadosaken tentram. Biarpun rekeningnya nggak banyak nih 271 triliun, tapi tidak tenang. Kayaknya dia ada triliun miliaran dolar sokek ya. Nah inna sholataka sakarna dongane sampai Gustawa insyaallah miren tungane tiang ingkang berzakat wau terus berkah terus at-tuhur ya. Nah prinsipipun zakat mal utami niku nggih. Nah niki ada beberapa niki. Pertama malikul milkutam niku milik sempurna. Milik sempurna. Kalau mobilnya atau tanahnya saya punya kendaraan plat merah, ya untuk sedia nanti itu sebenarnya negara atau milik perusahaan. Milkutam itu milik sempurna punya saya. Titipan, boleh rental apa nggak usah disediakan. Jadi milik sempurna milik saya, hak milik saya yang kewajiban siapa. Yang kedua ini tadi ya, an-nama tumbuh, yang tumbuh itulah yang kemudian dizakati. Mobil kalau dirental ya hasilnya, kalau disewakan dan sebagainya. Nah, beliau nisab sampai kepada nisab. Nisabnya berapa? Itu sedikit kita sampaikan tentang nisabnya itu. Beliau nisab sampai kepada nisabnya. Berarti sampai kepada nisabnya ya. Lalu kemudian seluruh kalau terbebas daripada sebagaimana selamatan bid'ain. Bukan tangan ad-din wa ad-dain. Kita ini mobil Alphard dari 8 nih, pakai mewah. Tapi kok utangan? Nah itu berarti tidak salamatan minal dain. Tapi yang memang artinya ini orang yang tidak terbelenggu hutang sehingga
tidak berkewajiban zakat. Nah, syaratnya ini kemarin bukan tentang cicilan apartemen, bukan ya. Tapi cicilan ad-dain yang boleh berdain, yang mencengkeram sama orang itu sulit sekali untuk keseharian. Tapi kalau cicilan apa tadi? Mobil sekarang yang banyak sudah. Cicilan mobil, cicilan apartemen, cicilan yang lainnya, nah itu bukan dain ya. Artinya ad-dain yang boleh berdain itu benar-benar mencengkeram sampai orang itu bingung ya. Kemudian untuk itu dikira dan kolektor jaminan. Nah inilah semoga kita bisa menaikkan haulan masuk haulnya. Nah ini untuk zakat mal itu berbeda dengan zakat fitrah. Zakat fitrah khusus hanya ada di bulan Ramadan. Tapi kalau zakat fitrah haulan tergantung tahun pembukuannya. Biasanya kalau bayar kos kontrakan bulan apa? Januari ya? Juni? Oh malah tengah tahun ya. Nah, atau pembukuan usaha, entah itu warung, perusahaan apa, itu kan namanya annual report. Annual report itu apa? Tahunan pembukuan, laporan tahunan. Nah, haulan, inilah haulan itu masuk hitungan annual. Nah, tahunnya setahun, hitung, oh ternyata labanya segini. Nah, masuk nggak? Kalau kita hitung nisabnya seperti apa. Nah, kemana zakat mal itu ditasawufkan? Inilah dalam surat At-Taubah ayat ke-60. Saat temene zakat mal niku wau disalurkan inama sedaqatu lil fuqara, kepada orang fakor. Fakor itu apa? Fakor itu orang yang nggak punya tulang punggung. Nah, orang medik. Jadi Mas Santo paham ya, orang yang nggak tulang punggung itu orang yang lumpuh, akhirnya orang yang nggak bisa berdiri tegak, orang yang nggak bisa mencari penghidupan, istilahnya dalam ikut dia kurang, nanti orangnya fakir. Sudah aneh ya. Nah, terakhir aja, berapa besarnya ambilan 2,5% atau 1/40? Hadisnya ini ada Nabi SAW. Karena Yakub Rasulullah dulu mencontohkan mengambil min kulli isru dinar, 20 dinar diambil setengah, kalau 40 asal maka min arba'in 40 diambil dinarun. Jadi kalau 20 diambil setengah, kalau 40 diambil 1. Maka 1/40 itulah 2,5%. Zaman dia dari konten apa Pak? Dari konten kalkulator gitu. Maka di foto-foto nek potong dulu dijupuk siji. Nah, itulah sejarahnya. Hadisnya hadis Ibnu Majah wa Tirmidzi dari Aisyah bin Umar, khutnya arba'ina dinarun 1/40 atau 2,5%. Semoga ini bisa menjadikan sudah masuk ya? Sudah masuk waktu buka tentang zakat yang memang khas di bulan Ramadan dan juga zakat mal, hadisnya adalah tentang 2,5%. Demikian, semoga menjadikan pencerahan bagi kita dan juga keberkahan dari harta yang kita miliki. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.